Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita lanjutkan pertemuan kita mengenai teknologi konstruksi baja. Ya, pada pertemuan keempat ini kita akan fokus membahas mengenai komponen struktur tekan, ya, atau batang tekan. Yang mana pada sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan batang tarik, ya, atau komponen struktur tarik. Selanjutnya, dalam topik ini kita akan mempelajari, ya, terkait dengan batang tekan atau keruntuhan tekan pada batang baja. Ya, dalam hal ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai teori tekuk Euler, ya, kemudian menjelaskan klasifikasi dari penampang, kemudian menjelaskan mengenai batang tekuk, ya, batang tekuk. Kemudian nanti juga akan mempelajari mengenai bracing pada sumbu lemah, ya, bracing atau pengaku, ya, pada sumbu lemah. Kemudian tekuk lentur torsi dan komponen struktur tekan pada penampang tersusun. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya. Nah, pada tahap pertama ini kita akan berfokus kepada 4 subtopik, ya, yang mengenai kita bahas, yaitu yang pertama mengenai teori tekuk Euler, ya. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi dari penampang. Yang ketiga adalah membahas mengenai panjang tekuk. Yang keempat adalah bracing dalam sumbu lemah. Nah, kita lanjutkan, ya. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering menjumpai, ya, terkait dengan fungsi-fungsi batang tekan. Kita dapat melihat dalam elemen kolom, ya. Kemudian pada elemen-elemen batang tekan yang terdapat pada suatu struktur rangka batang, ya. Nah, ini contohnya adalah contoh struktur rangka batang di mana di sini kita sudah mempelajari di Mektek, ya, mekanika teknik mengenai rangka batang, di mana dapat kita lihat pada suatu rangka batang itu ada yang akan memikul beban tarik dan ada yang memikul beban tekan. Nah, pada di gambar ini kita akan melihat, ya, bahwasanya batang hijau ini adalah batang-batang tekan dan yang merah adalah mengalami batang tarik, ya. Di mana beban yang ini yang pada baja yang berwarna hijau akan memikul beban tekan, ya, pada suatu konstruksi rangka batang. Nah, komponen struktur tekan sendiri dapat terdiri dari profil struktur tunggal ataupun profil struktur tersusun, ya, yang digabung, ya, seperti profil siku, ya, siku tunggal ataupun siku ganda, ya, atau dapat juga kita jadikan komponen struktur profil tunggal tadi menjadi komponen struktur tersusun yang dihubungkan oleh plat koppel, ya. Nah, kemudian untuk persyaratan penting dari syarat kestabilan komponen struktur tekan, ya, harus menjadi perhatian dari kita karena komponen struktur tekan itu memiliki perilaku yang berbeda, ya, dibandingkan dengan struktur tarik, ya. Di sini ada efek bahaya tekuk, ya, ataupun buckling, ya, pada komponen struktur tekan, terutama untuk komponen-komponen yang memiliki kategori langsing, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita lanjutkan yang pertama, yaitu mengenai teori tekuk Euler, ya, di mana teori tekuk kolom ini sudah dikenal dalam waktu yang lama, ya. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, ya. Ini diperkenalkan pada tahun 1744. Nah, di mana filosofinya adalah ketika komponen struktur yang dibebani secara konsentris, ya, di mana arah P-nya sejajar dengan sumbu memanjang dari batang, ya, dapat kita lihat seperti ini, di mana seluruh bahan masih berada di dalam kondisi elastik, ya. Jadi
ketika diberikan gaya dia masih dalam kondisi elastik hingga terjadi beban yang bertambah besar, maka batang akan berdeformasi seperti ini, ya. Dan sehingga batang yang awalnya lurus ya menjadi melengkung seperti ini. Nah, oleh Leonhard Euler ini ya dia menghasilkan suatu persamaan ya atau tekuk Euler ya diistilahkan dengan P kritis ya, di mana ini diperoleh sebagai V kuadrat ya dikali adalah modulus elastisitas dikali dengan momen inersia dari penampang dibagi dengan panjang batang yang dikuadratkan. Nah, ketika rumus ini diturunkan, Euler menganggap bahwa kondisi tumpuan adalah berupa tumpuan sederhana ya, seperti ini. Nah, selanjutnya berdasarkan formula ini ya, ketika kita membagi P kritis dengan luas penampang ya, maka kita akan mendapatkan F kritis ya. Ingat ya bahwasanya gaya ketika dibagi dengan luas akan menghasilkan tegangan ya. Maka tegangan kritis dapat dirumuskan sebagai V kuadrat dikali E dibagi L per R kuadrat ya. Ketika penampang ini dimodifikasi ya sehingga apabila diturunkan struktur I ke bawah yaitu L per I, maka hasilnya bisa dimodifikasi sebagai L per R kuadrat. Ini adalah disilahkan sebagai kelangsingan dari penampang ya yang akan memikul beban tekan. Nah, selanjutnya pendekatan Euler ini diabaikan ya di dalam desain ya. Karena hasil dari percobaan yang dilakukan sebelumnya banyak tidak sesuai ya dengannya ataupun keadaan seharusnya ya pada saat desain. Nah, di sini menurut pendekatan Euler ini hanya memungkinkan terjadi apabila kelangsingan suatu penampang ini cukup besar ya, yaitu yang kelangsingan ini didapatkan dari faktor lambda ini ya. Jadi lambda ini bisa dihitung dengan rumus L per R ya, nanti juga akan kita bahas. Nah, untuk lambda yang lebih kecil akan terjadi yang namanya tekuk inelastis ya. Dan apabila lambdanya kecil dari 20 ya, maka akan terjadi kelelehan pada seluruh penampang ya. Atau terjadi yang zona plastis ya ataupun plastifikasi keseluruhnya. Nah, pada kenyataannya keruntuhan kolom lebih banyak terjadi akibat tekuk inelastis ya. Jadi pada area-area ini tekuk inelastik yang terjadi ya. Nah, di sini kita akan lihat ya apa sih perbedaan antara tekuk elastik dan tekuk inelastik ya. Nah, tekuk elastik yaitu ketika beban dilepaskan, struktur tertekuk kembali ke bentuk semula. Nah, itu adalah tekuk elastik ya. Berarti atau tekuk terjadi ketika dibebani saja. Nah, ketika yang kedua yaitu tekuk inelastik, yaitu struktur yang tertekuk tidak bisa lagi kembali seperti semula. Nah, berarti ini ya tidak relevan ya dengan kondisi perencanaan suatu komponen struktur baja. Nah, selanjutnya kita ketahui ya bahwasanya pada kenyataannya di lapangan ya kolom itu lebih banyak terjadi tekuk akibat tekuk inelastis ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu saja yang kita dapat menggunakan persamaan Euler. Nah, ini dia kondisi kolom ideal ya yang memenuhi persamaan dari Euler ya. Yang harus memenuhi anggapan-anggapan seperti di bawah ini. Ya, yang pertama adalah kurva hubungan tegangan-regangan tekan ya yang sama di seluruh penampang. Kemudian tidak ada terjadi tegangan sisa ya. Kemudian kolom benar-benar harus lurus ya dan prismatis. Kemudian beban kerja pada titik berat penampang atau konsentris ya hingga batang melentur ya. Kemudian kondisi tumpuan harus ditentukan secara pasti ya. Kemudian berlakunya small deflection theory ya ataupun teori rentan kecil ya. Kemudian puntir pada penampang dianggap tidak terjadi. Nah, jika anggapan-anggapan atau asumsi ini dipenuhi, barulah persamaan Euler ini bisa kita gunakan ya.
apabila asumsi di atas terpenuhi ya, maka kekuatan kolom dapat ditentukan berdasarkan persamaan ini ya. P kritis sama dengan ini adalah rumus Euler ya yang sudah kita modifikasi ya. Jadi di sini dia di mana dari rumus Euler bisa dimodifikasi seperti ini ya. Kalau kita lihat pada persamaan awal tadi, ini bisa dinotasikan sebagai F kritis ya. Jadi ingat tadi adalah P kritis kita bagi agros tadi adalah kita dapatkan F kritis ya pada slide sebelumnya. Nah, jadi kalau kita balik P kritis yang dicari ya, maka nilainya adalah F kritis kita kali dengan agros. Nah, kira-kira rincian dari F kritis itu adalah menjadi persamaan seperti ini ya. Nilai ET itu adalah modulus angin modulus elastisitas dari tegangan ya. Kemudian juga AG adalah agros ya, luas dari penampang batang gross ya. Kemudian KL per L ya, atau rasio kelangsingan efektif, di mana L itu adalah panjang batang, R jari-jari girasi, dan K adalah faktor panjang efektif. Kemudian kita lanjutkan kepada klasifikasi penampang ya. Setelah kita melihat kembali persamaan yang diturunkan oleh Euler, yang sudah dihitung ya. Jadi persamaan ini kita akan lihat perkembangannya atau aplikasinya pada saat ini ya, untuk sesuai dengan standar yang berlaku, di mana pada pasal B4 SNI 1729/2020, di mana diberikan klasifikasi bagi penampang struktur ya berdasarkan rasio terhadap tebal terhadap lebar dari masing-masing elemennya. Nah, dari suatu komponen struktur tekan hanya ada dua klasifikasi ya. Apakah dia masuk ke penampang langsing atau masuk ke penampang non langsing ya. Nah, kriterianya kita peroleh apabila rasio lebar terhadap tebal atau B per T dari elemen kita tekan tidak melebihi batasan lambda R ya. Maka penampang dikategorikan sebagai penampang tidak langsing ya atau non langsing. Nah, apabila rasio kelangsingannya atau B per T melebihi lambda R, maka penampang dikategorikan sebagai penampang langsing ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana lambda R itu dapat kita tentukan? Nah, lambda R dapat ditentukan setelah kita melihat tabel B41A ya dalam SNI Baja ya. Di sini judulnya adalah rasio lebar terhadap tebal ya, elemen tekan komponen struktur yang mengalami beban aksial. Di sini sudah kita lihat ada lambda R ya. Ya, di sini ada untuk kasus ya, untuk I ya. Kemudian ada profil I yang diberikan plat di pinggangnya, kemudian siku, channel, dan T. Maka rasio B per T-nya apabila lebih kecil dari lambda R ini dikategorikan sebagai penampang non langsing ya. Untuk penampang-penampang lainnya, ya. Jadi di sini kita lihat juga ya untuk profil I tersusun, ya. Kemudian profil I yang ada tambahan profil siku, ya, bagian badan. Sementara itu ini untuk ada nilai KC ya, KC ada di bawah keterangannya, yaitu 4 dikali akar H per TW ya. Nah, selanjutnya ada juga di sini siku tunggal ya, siku gada, ada juga bagian badan daripada penampang T ya. Kemudian batasan lainnya untuk bagian badan ada pengocekan sayap dan bagian badan ya, atau H per TW ya di sini. Jadi kalau lambda R-nya kecil daripada ini ya. Kemudian bagian badan dari profil C seperti ini ya. Kalau untuk penampang berongga ya, di sini ini B-nya, ini T-nya ya. Seperti ini, kemudian plat penutup ya dari profil I ya, lambda R-nya seperti ini. Kemudian untuk elemen yang diperkaku lainnya berlaku nilai lambda R-nya seperti ini. Kemudian penampas berongga yang berbentuk lingkaran ya, ini rasio diameter dibagi dengan tebal dari pipa ya. Nah, ini beberapa batasan untuk nilai lambda R. Nah, dalam perencanaan rasio lebar terhadap tebal dari suatu penampang itu sebaiknya dibatasi ya,
sehingga tidak masuk kepada kategori penampang langsing. Ya, dalam SNI memang masih ada ya diperbolehkan apabila penampang itu melebihi dari lambda R ya kelangsingannya, namun harus ada punishment di sana bahwasanya kapasitas yang akan dipikul oleh penampang tersebut akan berkurang ya. Jadi selanjutnya kita hanya membahas ya masalah penampang yang non langsing saja ya. Nah, alasannya adalah kita batasi agar mencegah terjadinya tekuk lokal ya pada penampang. Kita juga sudah menjelaskan di awal, salah satu isu adalah keluntuhan tekan itu terjadi kritis pada saat terjadi tekuk ya yang terjadi pada penampang. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan terkait dengan panjang tekuk ya. Yang pertama kita akan perlu mengetahui apa itu panjang efektif ya. Jadi panjang efektif suatu kolom secara sederhana dapat didefinisikan ya sebagai jarak di antara dua titik pada kolom tersebut yang mempunyai momen yang sama dengan 0 ya. Atau didefinisikan pula sebagai jarak di antara dua titik belok daripada kelengkungan kolom. Nah, dalam perhitungan kelangsingan ya komponen struktur tekan atau lambda atau kita menghitung nilai kelangsingannya adalah L per R ya. Jadi L ini adalah L aktual ya ataupun berdasarkan kondisi tumpuan ujung, maka kita harus kalikan panjang ini dengan faktor panjang tekuk ya. Jadi kalau panjang aktual dikalikan dengan faktor panjang tekuk, maka akan diperoleh yang namanya panjang efektif dari kolom tersebut ya. Nah, faktor panjang tekuk tidak kita jumpai di SNI 2020, namun kita lihat mengacu kepada SNI tahun 2002 ya, ataupun beberapa referensi ya, juga memuat mengenai faktor panjang tekuk ya, di mana nilai K ini diperoleh dengan mengasumsikan kolom tidak mengalami goyangan ya, ataupun translasi pada ujung-ujung tumpuan ya. Nah, ini adalah variasi nilai K ya yang dari SNI tadi. Jadi ada 2 K ya, K teoritis dan K desain ya. Ini keterangan berbagai jenis tumpuan ujung ya. Jika tumpuan ujung berbentuk sendi-sendi ya, maka bentuk ideal yang diturunkan menjadi persamaan Euler ya. Untuk bentuk-bentuk lainnya, jadi kita bisa seperti ini dapat kita lihat ya. Dapat kita lihat ini. Jadi kita ambil adalah yang K desainnya. Nah, ini adalah kondisi panjang tekuk untuk dua jenis tumpuan yang saling berhadapan ya. Bagaimana kalau seandainya yang kejadian ini berlangsung untuk struktur portal ya? Apakah itu portal bergoyang ataupun yang tidak bergoyang gitu. Jadi nilai K untuk struktur portal itu bisa kita hitung menggunakan nomogram berikut ya. Jadi berbeda ya. Jadi untuk perbedaan dengan kolom biasa dengan portal itu perbedaannya di sini ya. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah ada dua jenis portal ya. Itu jenis portal bergoyang dan portal bergoyang ya. Di sini kalau portal bergoyang adalah portal yang mengalami goyangan ya ataupun translasi di situ. Kemudian yang sebelah kiri adalah portal tidak bergoyang ataupun dia itu lebih sedikit terkekang ya, atau yang disebut portal yang diberikan bracing. Di sini ada dua parameter ya, ada GA dan GB ya. Jadi GA dan GB ini dapat kita hitung untuk menentukan juga nilai K ya. Nah, apa itu GA dan GB kita akan lihat selanjutnya. Nah, di sini nilai G adalah sigma ya dari I per L ya dari kolom ya dibagi dengan sigma I per L dari balok ya. Jadi I itu adalah inersia penampang kolom, L itu adalah panjang kolom, I balok adalah inersia penampang balok dan L balok adalah penampang balok ya. Jadi ini akan kita gunakan
untuk menghitung struktur nilai K dari struktur portal. Nah, di sini nilai G tadi bisa kita kecualikan jika terjadi beberapa kondisi. Ya. Yang pertama, jika untuk komponen struktur tekan yang dasarnya tidak dihubungkan secara kaku pada pondasi, ya, seperti pada tumpuan sendi, ya, maka nilai G tidak diboleh diambil kurang dari 10. Ya. Yang kedua, jika untuk komponen struktur tekan yang dasarnya dihubungkan secara kaku, ya, pada pondasi, seperti pada tumpuan jepit, ya, maka nilai G tidak boleh diambil kurang dari 1. Ya. Nah, kalau selain daripada ini, nilai K-nya akan kita cari menggunakan berdasarkan nomogram tadi, ya, ataupun menggunakan nilai rumus G. Nah, selanjutnya ini beberapa studi kasus, ya. Untuk pada sebuah portal kita disuruh hitung nilai K, ya, di mana dapat kita lihat portal ini tingginya 6,5 meter, ya, dibagi menjadi 2 section, ya. Lebarnya ada 6 dan 9 meter, ya. Nah, di sini sudah diberi notasi, ya. Di sini posisi titik A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Nah, di sini juga sudah diberikan, ya, data detail mengenai baja profil yang digunakan untuk masing-masing elemen, ya. Untuk section AB itu menggunakan profil WF 200 200 812, ya, sama dengan dimensi yang digunakan untuk segmen dari elemen BC, ya, dan seterusnya. Nah, ini dapat kita lihat di tabel profil, ya, tabel profil baja. Nah, tahap selanjutnya apa yang harus kita lakukan, ya? Jadi kita akan menghitung nilai G, ya, terlebih dahulu, ya. Ingat, ya, kita dapatkan nilai G-nya berdasarkan rumus seperti ini, ya. Jadi kita perlu sederhanakan dulu dalam bentuk tabel. Jadi kita definisikan dulu fungsinya, apakah dia sebagai kolom atau balok, ya. Jadi kalau untuk menghitung G, kita perlu dia apakah berbentuk elemen kolom atau balok, ya. Jadi kita definisikan contoh A dan B, ya. Jadi AB ini adalah dia kolom, ya. BC juga kolom, ya. Nah, kemudian dan seterusnya, ya. Kalau balok notasi BE kita lihat di sini, BE berarti dia itu adalah balok, ya. Jadi elemen fungsi dapat dilihat daripada soal, ya. Kemudian ini adalah profil baja yang digunakan, ya. Profil baja yang digunakan, ya, pada masing-masing elemen pada portal. Nah, selanjutnya kita membutuhkan inersia, ya. Inersia untuk menghitung nilai G tadi, X, ya. Jadi inersia dari profil baja kita dapat hitung sendiri atau melalui tabel dari profil baja. Nah, jadi di sini berdasarkan hasil kita menggunakan tabel profil baja, kita dapatkan nilai inersianya atau IX-nya adalah 4.720, ya. Dan seterusnya sampai ke bawah kita lihat, ya, kalau untuk penampang kolom yang berbeda dengan yang nomor 1 dan nomor 2, ya, ini, maka nilai IX-nya juga akan berbeda, ya, karena tergantung dari penampang yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah parameter L, ya. BL adalah panjang dari bentang yang terpasang, ya. Contoh AB, ya. AB itu bentangnya 350, kita lihat dari sini, ya. A ke B berarti 3,5 meter, ya. Maka ini yang kita dapatkan, ya. Jadi kita isi nilai L-nya, B ke C contohnya, B ke C itu 300, ya. Setelah ini kita isi semua, ya, maka dapat kita hitung nilai X per L, ya. Jadi di sini contohnya untuk elemen AB, ya, IX-nya 4.720 dibagi dengan L-nya 350 dapat nilai IX per L-nya 13,486 cm/3. Seperti itu juga untuk elemen-elemen yang lain, ya, seperti yang ada pada portal kita, ya. Setelah dapat nilai IX per L, ya, kita lanjutkan ke dalam perhitungan nilai G, ya.
Nilai G ini adalah yang pertama yaitu kita tentukan dari join di mana titiknya berada ya. Jadi di sini ada beberapa join ataupun titik pertemuan dari beberapa segmen ya. Mulai dari titik A, B, C, D, E, F ya, G, H, I ya. Jadi di sini dapat kita lihat kita hitung dulu nilai dari titik A-nya ya, nilai G-nya dari titik A ya, karena tidak ada elemen yang berhubungan langsung ataupun dia itu adalah berupa perletakan. Seperti mana yang kita ketahui, kalau dia itu perletakannya tumpuan sendi ya, maka nilai G tidak boleh kurang dari 10 ya. Jadi di sini kita masukkan nilai G untuk titik A adalah 10. Karena di sini peletakannya sendi. Seperti itu juga untuk titik D dan titik G ya. Di sini sendi ya. Kita kasih nilai 10 ya. Nah, di sini selanjutnya untuk join B. Ya, join B tersebut adalah sigma kolom, sigma IX per L kolom dibagi sigma IX per L balok ya. Di sini pada titik B ada dua kolom ya, kolom segmen AB dan kolom segmen BC. Berarti sigmanya adalah dua buah kolom ya. Jadi di sini kita masukkan nilai IX untuk kolom AB adalah 13,486. Kita tambah dengan IX untuk kolom BC ya, BC yaitu 15,7 ya. Kemudian kita bagi dengan nilai G untuk segmen B per E ya, ataupun nilai IX per L untuk segmen BE itu adalah 55,833. Maka didapat nilai 0,523 ya. Nah, seperti itu juga untuk kolom BC ya. Kalau BC kolom yang untuk titik C ya, titik C. Jadi segmen yang bekerja adalah kolom BC dan balok CF ya. Jadi satu balok satu kolom. Nanti langsung kita bagi saja kolom dibagi balok ya. Jadi 15,7 dibagi dengan 39,5 ya, didapat nilai di sini 0,398. Nah, begitu selanjutnya ya. Contoh untuk yang paling banyak adalah untuk di kolom E ya, ada masing-masing dua segmen ya, dua segmen kolom dan dua segmen balok ya. Jadi sigma dari IX per L segmen D ke E ya, ditambah dengan sigma IX per L untuk segmen E per F, kita bagi IX per L untuk balok ya, balok BE dan balok EH ya. Kita masukkan maka didapat nilai G-nya 0,212. Nah, itulah nanti sampai ke bawah kita lanjutkan sampai nanti ke join I ya, join I. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung nilai GA dan GB ya. Yang pertama GA dan GB untuk kolom AB ya. Kolom AB. Berarti kita meninjaunya dari bawah ke atas ya. Kolom A nilai G-nya tadi 10. Nilai kita anggap sebagai GA ya. Kemudian nilai GB-nya adalah pada poin ataupun join di atasnya, yaitu titik B ya. Titik B berarti 0,523. Kalau untuk segmen B ke C itu GA-nya adalah berada pada B ya, segmen paling bawah atau pada join paling bawah ya, yaitu pada titik B itu 0,5 ya, 0,5 di sini ya, ataupun di sini. Kemudian GB-nya adalah pada join C ya, ataupun 0,398. Contoh selanjutnya juga kita lihat ya, hampir sama semua dengan posisi-posisi ataupun titik-titik yang lainnya. Nah, di sini didapatkan ya, kita akan mencari nilai K. Tadi nilai nilai dari GA dan GB sudah kita peroleh ya. Kita coba kita melihat untuk segmen elemen AB ya dari portal kita. Kita akan coba plotkan 10
GA-nya 10, GB-nya 0,5, maka nanti didapat nilai ini dia 10 ke 0,5, maka didapat nilai di sini adalah 1,8 ya, 1,8 ya. Nilai K-nya ya. Kalau kita plot kira-kira posisinya di sini ya. Nah, ini dia. Kemudian kita coba lihat satu lagi untuk BC ya. BC itu 0,5 ke 0,39 ya. 0,39 ya. Jadi di sini kita lihat nilainya adalah 1,15 dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itulah kalau kita ingin menentukan nilai K dari suatu portal ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis tekuk pada penampang tekan ya. Sebenarnya kalau secara garis besar dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu tekuk lokal ya, atau yang disebut dengan local buckling ya. Kemudian yang kedua adalah tekuk global ya, atau global buckling ya. Ada suatu komponen struktur. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Nah, yang gambar sebelah kiri ini adalah yang disebut dengan global buckling, nanti akan kita lihat penjelasannya. Kemudian 2 gambar di samping kanan ini adalah local buckling atau tekuk lokal. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, tekuk lokal ya, di mana yang disebut dengan tekuk lokal itu adalah tekuk yang terjadi pada penampang elemen yang mana dibagi menjadi 3 ya. Jadi lokalnya itu spesifik yang terjadi di sayap ya, seperti ini. Ketika profil I dia tertekuk, maka akan tertekuk seperti ini ya. Kemudian yang disebut dengan local flange buckling ya. Kemudian yang kedua adalah tekuk lokal yang di badannya atau local web buckling ya, seperti ini menekuknya ya. Jadi memang pada komponennya ya, bukan pada penampang memanjangnya ya. Jadi khusus kepada bentuk profilnya saja. Yang ketiga adalah tekuk lokal dari elemen lain pada profil lain atau bentuk profil yang lain. Hal ini sendiri dipengaruhi oleh kelangsingan dan bentuk dari penampang profil ya. Kemudian kita melihat ya polanya seperti ini kalau tekuk lokal ya. Jadi kayak bergelombang seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan global buckling ya, global buckling. Jadi global buckling ini dia tertekuk secara bersama-sama ya, bersama-sama. Jadi tidak sektoral. Kira-kira kalau ini profil I, dia akan tertekuk ke arah sumbu tertentu yang mana ini terjadi pada penampang ya, pada penampang. Nah, di sini kita lihat penjelasannya untuk tekuk lokal, tekuk global ya. Yang kedua adalah tekuk global. Tentunya yang disebut dengan tekuk global itu terjadi seandainya tekuk lokalnya belum terjadi ya. Jadi di sini kita fokus kepada tekuk globalnya ya. Kita anggap penampangnya tidak langsing dan itu memungkinkan untuk langsung terjadi tekuk global ya. Jadi seluruh penampang tersebut bergerak secara bersamaan ke arah tekuknya ya. Nah, di sini kita lihat ya ada tiga macam potensi tekuk ya yang terjadi ya untuk tekuk global. Yang pertama ada tekuk lentur ya, tekuk yang terjadi pada semua penampang ya. Jadi ketika dia diberikan beban tekan. Nah, kemudian tekuk torsi ya. Jadi tekuk yang terjadi pada elemen-elemen yang langsing dengan sumbu simetri ganda ya. Contohnya penampang silang atau cruciform ya. Kemudian kombinasi antara tekuk lentur dan tekuk torsi yang disebut dengan tekuk lentur torsi. Nah, ini hanya terjadi pada penampang-penampang yang mempunyai sumbu simetri saja ya. Nah, seperti profil kanal ya, profil T, profil siku ganda dan profil siku tunggal ya. Yang sama kaki tentunya. Nah, di samping itu hal ini juga dapat terjadi ya, tekuk lentur torsi terjadi pada profil siku tunggal yang tidak sama kaki ataupun profil penampang yang berbentuk Z ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya bentuk-bentuk profil penampang kolom yang digunakan di lapangan ya. Mungkin ada bentuk lain kira-kira seperti ini. Yang nomor 1 adalah bentuk sirkular ya, seperti bulat ya, kemudian hollow seperti nomor 2, nomor 3 adalah regular hollow equal,
or not gitu kan. Kemudian yang keempat adalah wide flanks ya. Jadi di sini apa namanya itu bersayap lebar ya. Kemudian habim ya, yang nomor 5 habim. Yang keenam adalah profil kanal ya. Kemudian cruciform ataupun yang silang, ataupun yang kedelapan ini adalah single angle equal ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk profil yang bisa digunakan untuk penampang kolom ya. Nah, ini adalah ilustrasi ya terjadi struktur tekuk lentur ya yang pertama, di mana ini adalah komponen batang ya, memikul gaya tekan. Apabila ditekan maka akan terjadi deformasi lateral ya atau defleksi, sehingga kita potong di bagian tengah ini, maka bagian ini akan bergeser ke kiri sejauh X ya. Nah, jadi ini adalah fungsi awal ya, ketika dibebani akan berpindah ke posisi sini ya, batang yang tengah ya. Kemudian yang kedua adalah tekuk torsi ketika dibebani ya, tetapi di sini tidak terjadi deformasi ya arah lateral baik kiri ataupun kanan. Namun penampangnya mengalami torsi ya, berpindah ya. Awalnya berbentuk tambah, berubah menjadi bentuk silang ya. Kemudian apabila gabungan tekuk lentur dan tekuk torsi atau keduanya ya, jadi di sini adalah komponen tekan ya, memikul gaya tekan, maka terjadi defleksi arah lateral dan saat bersamaan juga terjadi torsi ya, sehingga posisinya awalnya seperti ini, dia akan menjadi seperti ini ya. Ini yang disebut dengan tekuk lentur, tekuk torsi dan tekuk lentur torsi. Jadi tadi tekuk lentur torsi ya, jadi harus kita periksa terhadap penampang-penampang yang ada di sini ya, seperti profil kanal T ya, siku kanda, siku tunggal sama kaki. Nah, jadi di sini pun juga memungkinkan juga terjadi untuk profil siku tunggal yang tidak sama kaki dan profil Z ya. Baik, kita lanjutkan. Jika kita sudah berhasil menentukan ya penampang kita masuk kategori langsing atau tidak langsing, maka kita dapat menentukan kekuatan nominal dari komponen struktur kita terhadap struktur tekan ya. Maka di sini dapat kita lihat di SNI pasal E7 ya, SNI 1729 tahun 2020, di mana di sini diterangkan bahwasanya PN atau kapasitas kekuatan tekan nominal itu sama dengan F kritis dikali A gross ya, di mana A gross adalah luas bruto penampang, di mana kalau dijelaskan kembali adalah penjumlahan antara luas efektif penampang berdasarkan lebar efektif reduksi BE, DE atau HE ya. Kemudian F kritis adalah tegangan kritis ya, yang dapat ditentukan dengan sebagai berikut ya. Yang pertama, apabila nilai KL per R lebih kecil daripada 4,71 kali akar E per F yield, ataupun F yield dibagi FE atau F Euler ya, lebih kecil dari 2,25, maka F kritis berlaku persamaan ini ya, 0,65 ya, pangkat FY per F Euler per F yield ya, dikali F yield ya. Kemudian kasus kedua, apabila nilai KL per R lebih besar daripada 4,71 dikali E per F yield pangkat setengah ya, ataupun FY per F yield lebih besar daripada 2,25, maka berlaku persamaan FCR seperti ini ya. Di sini kita lihat pengaruh persamaan F Euler ya, di mana nilai F Euler ini adalah persamaan V kuadrat dikali E dibagi KL per L kuadrat ya. Di sini dimanakan di sini kita lihat bahwasannya penurunan rumus untuk kolom pun masih menggunakan rumus-rumus yang diturunkan oleh Euler ya. Nah, setelah mendapatkan PN, kita bisa menghitung besarnya faktor ketahanan kuat rencana dan faktor keamanan tekan ya, ataupun berdasarkan metode DFBK dan metode DKI ya.
Ya, jadi kalau PN tadi kita kalikan V 0,9 ya, kita menggunakan DFDK ya, desain faktor beban dan ketahanan, maka kita akan mendapatkan yang namanya nilai kuat tekan rencana ya. Sementara untuk nilai PN kita bagi dengan omega C atau faktor keamanan sebesar 1,67, maka kita menggunakan metode DKI atau desain kekuatan izin, maka kita mendapatkan PN per omega atau yang disebut dengan PN yang tersedia ya. Kita lanjut ke contoh ya. Di sini ada suatu penampang dari white flank. Jadi white flange di sini 300 kali 200 kali 9 kali 14. 300 itu tingginya, lebar sayapnya itu adalah 200 ya. Tebal webnya 9 mm, tebal flange-nya 14 mm. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, di mana di sini tinggi panjang balok atau tinggi balok kita adalah 4,5 meter ya. Nah, selanjutnya kita diminta menentukan kuat tekan desain ya, ataupun VCPN, ataupun kuat tekan tersedia ya, atau PN per omega dari suatu komponen struktur ini ya. Nah, mutu baja diketahui ASTM A992 di mana memiliki F yield sebesar 345 megapascal. Nah, solusi untuk mengerjakan soal ini ya, pertama adalah kita cek ya bagian lambda R ataupun untuk bagian flange dan web ya. Nah, di sini lebar sayap per 2 dibagi T flange ya, lebarnya 201 ya. Lebar sayap adalah 201 ya. Ini. Kemudian kita bagi dengan 2, 201 per 2 ya. Ya, dikali dengan tebal flange, maka didapat nilainya 7,18. Kemudian kita lihat untuk tebal flange untuk penampang I ya, itu untuk bagian flange pada penampang I. Nah, di sini terlihat ya. Jadi B-nya di sini T, batasannya adalah 0,56 akar E per FY ya. Kemudian untuk bagian badan di sini dari persamaan ini ya, H per TW, H-nya adalah H bersih, bagian tinggi web bersih ya, dibagi dengan T web ya. Ini harus lebih kecil dari 1,49 untuk mengecek kelangsingan badan ya. Jadi di sini ada 2 yang kita cek. Yang pertama kelangsingan sayap ya, kemudian terhadap profil kita, kemudian yang kedua kita cek H per TW-nya ataupun kelangsingan badan. Harus kita cek juga. Nah, kita cek ya, kita masukkan ke perhitungan kita tadi. Oke, untuk sayap ya diperoleh 0,56 dikali akar E per FY ya dari persamaan tadi, maka ya diperoleh nilai lambda R kita 13 ya, 13,48, dan ternyata nilai B per 2 per TF lebih kecil daripada lambda R ya, atau 7,18 lebih kecil dari 13,48 ya. Kemudian pada badan ya kita dapatkan ya nilai H per TW-nya hanya 234 ya. Hanya 234, kemudian ketinggian profil bersih kita ya ini, kemudian TW kita adalah 9 ya, tebal dari badan ya, ketebalan dari badan 9. Kemudian berdasarkan tabel tadi kita lihat rumusnya 1,49 dikali akar E dibagi FY, maka didapatkan nilainya 35,58. Ternyata juga memenuhi ya, nilai H per TW kita lebih kecil daripada lambda R. Berarti nilai itu batasannya adalah harus lebih kecil dari 35, sementara nilai kita cuma 26, berarti oke. Berarti kita masuk kepada kategori penampang non langsing ya, baik untuk sayap maupun badan.
Kemudian kita menentukan rasio kelangsingan KL per R ya, karena radius girasi arah Y lebih kecil daripada radius girasi arah X ya. Ya. Ini adalah sumbu lemahnya adalah sumbu Y ya. Maka kelangsingan ditentukan oleh nilai RY ya. Jadi apa namanya? Kelangsingan itu untuk jari girasi ditentukan juga oleh arah sumbu kuat dan sumbu lemah ya. Nah, maka di sini kita lihat kondisi ujung kita jepit dan sendi ya. Kalau kita lihat nilai faktor panjang tekuk ya, nilai jepit sendi tadi ada di ini ya, jepit sendi ya. Berarti nilai K desain kita adalah 0,8 ya. Jadi panjang total kita harus kita kalikan 0,8 ya. Jadi panjang total kita tadi di soal 4,5 ya. 4,5 kita kalikan dengan 0,8 ya tadi ya. Maka kita bagi dengan 47,7 atau jari-jari girasi RY ya, arah Y, maka didapat nilai KL per R-nya adalah 75,47. Kemudian kita akan menghitung rumus Euler ya. Jadi kita substitusikan ya nilai F Euler ya, yaitu nilai V ya, kita kalikan V kuadrat, kita kalikan 200.000 ya, ataupun nilai E ya. Kemudian nilai KL per R ya kita masukkan dari langkah kedua, maka didapat nilai F Euler ya, yaitu 346,56. Selanjutnya kita hitung tegangan kritisnya ya, tegangan kritis. Jadi besarannya adalah 4,71 akar E per FY ya. Kita cek ternyata hasilnya 113,4. Ternyata ini lebih besar daripada KL per R ya, ataupun 75,47. Jadi kalau seandainya besar dari KL per R, maka kita pakai persamaan pertama ya untuk mencari nilai FCR-nya. Nah, ini dia. Kita memakai persamaan pertama ya. Jadi 0,658 bakar FY per F Euler kali FY ya. Nah, jadi ini yang harus kita cek ya. Jadi ternyata apa namanya, KL per R kita itu lebih kecil ya, dari 4,71 kali E per akar E per FY ya. Nah, kita masukkan ke rumus ya, kita pakai persamaan A ya, bahwasanya kita hitung FCR, kita substitusikan nilai yang didapat ya, maka didapatkan 227,44 megapascal ya. Kemudian kita hitung VPN ya, yaitu 0,9 dikali F kritis dikali A gross. A gross ya, dapat kita lihat luas penampang brutonya dari tabel profil ya. Maka kita lihat ya di tabel profil ini didapatkan datanya 8.336 ya milimeter persegi. Maka kita kalikan dapat kuat rencana untuk metode DFBK adalah 1.706 kN. Nah, apabila menggunakan metode DKI atau desain kekuatan izin, maka FCR dikali A gross harus dibagi dengan safety factor 1,67 ya. Apabila kita lakukan operasi perkalian ya, maka didapatkan P desainnya 1135,29 kN. Nah, demikian untuk contoh satu ya, bagaimana menghitung kekuatan rencana ataupun kuat tekan tersedia ya dengan metode DKI dan metode DFBK.
Selanjutnya contoh ketiga, di mana kita dihadapkan kepada sebuah penampang struktur berongga atau PSB dengan ukuran 100 kali 150 kali 6 ya, dengan nilai F yield-nya adalah 345 MPa ya, 345 MPa. Nah, di sini ada data penampang ya dengan tinggi kolomnya 5 meter ya, tinggi kolomnya 5 meter. Nah, di sini juga sudah tersedia ya data penampang lainnya. B-nya ini 100. KB-nya ini 100, kemudian H-nya 150, tebalnya adalah 6 mm. Dan di sini juga diketahui jari-jari girasi adalah 40,1 mm dan agros kita dapat dilihat di tabel baja profil itu 2763 mm persegi. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan besarnya VCPN dan PN per omega. Ya. Nah, kita mulai langkah 1 ya, kita cek terhadap batasan lambda R ya, berdasarkan SNI ya tahun 2020 dinyatakan bahwasanya lambda H per T-nya adalah 150 ya. Jadi karena ada dua sisi, kita ambil sisi yang terpanjang yaitu 150 ya. 150 kita kurangi dengan 3 kali tebal penampang ya. Kita ngacu kepada SNI ya, apabila radius sudut tidak diketahui, maka ukuran B dan H harus diambil sebagai dimensi terluar dikurangi 3 kali ketebalan penampang. Nah, apabila radius corner tidak diketahui, ya, maka tinggi lurusnya, ya, kita boleh mengambil sebesar dimensi tersebut dikurangi dengan 3 kali tebal penampang, ya. Nah, karena 100 dan 150 kita ambil yang lebih langsing atau lebih panjang adalah 150 dikurangi 3 kali tebal dibagi tebalnya 6, maka didapat nilai lambdanya 22. Nah, lambda R kita baca dari tabel batas rasio kelangsingan ya, dengan formula 1,4 ya kali akar E per FY ya. Maka lambda R-nya kita dapatkan 33,7. Maka kita nyatakan kelangsingannya lebih kecil daripada lambda R. Berarti penampang kita masuk kepada penampang non langsing ya, atau tidak langsing. Kemudian langkah kedua kita tentukan rasio kelangsingan KL per RY. KL-nya kita dapatkan karena sendi-sendi ya, karena di sini didapatkan nilainya 1. Jadi untuk RX dan RY kita pilih yang terkecil ya, maka didapatkan RY-nya 40,1 ya. Nah, jadi karena di sini sendi-sendi ya, berarti langsung kita L-nya, K-nya 1, berarti langsung dikalikan dengan panjangnya 5 meter. Maka didapatkan nilai KL per Y kita 124,68. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan tekuk Euler atau FE ya. Nah, jadi tegangan kritis Euler ya, kita kalikan dulu ya, bahwasanya kita dapatkan F Euler sebesar I kuadrat dikali 200.000, kita bagi dengan KL per R, kita kuadratkan, didapat nilai FE kita adalah 126,98 MPa. Kemudian langkah keempat, kita akan menghitung F kritis ya. Kita cek dulu KL per R-nya lebih kecil atau lebih besar dari persamaan ini, 4,71. Ternyata 4,71 akar E per F yield menghasilkan nilai 113,4, yang mana ini lebih kecil daripada KL per RY kita. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang kedua ya. Ya, kita cek lagi cek tegangan kritis ya. Nah, kalau KL per RR-nya lebih besar ya daripada akar E per F yield, maka menggunakan persamaan 0,877 dikali F Euler ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan aja langsung bahwasanya 0,877 FE dikalikan nilai FE-nya, maka didapatkan F kritisnya 111,36 MPa. Nah, setelah kita mendapatkan F kritis ya, dapat kita cari
kuat tekan rencana atau DFBK ya, dan kuat tekan tersedia atau DKI ya. Di sini kita kalikan 0,9 dikali FCR dikali AG ya, didapat kuat tekan rencana kita adalah 276,92 kN. Kemudian kuat tekan yang tersedia adalah 184,24 kN. Kita lanjutkan ya, dalam beberapa kasus ya dapat sering dijumpai pemasangan bracing ya pada komponen struktur tekan yang panjang ya. Jadi kita masuk kepada tahapan bracing pada sumbu lemah ini. Jadi umumnya bracing dipasang dalam arah tegak lurus dari sumbu lemah ya, yaitu sumbu dengan jari-jari girasi yang lebih kecil ya. Dengan contoh yang tadi, kita sudah pernah membandingkan jari-jari girasi antara sumbu X dan sumbu Y, mana dia yang lebih kecil yang kita anggap sebagai sumbu lemah. Sehingga panjang efektif dalam sumbu lemah akan berkurang ya, karena kita menambahkan bracing ya. Dalam hal ini maka nilai KL per R dalam arah sumbu X dan sumbu Y harus dihitung ya, dan kita bandingkan. Nah, di sini rasio kelangsingan yang lebih besar ya. Kalau kita akan membandingkan ya KL per R arah X dan KL per R arah Y, kita akan lihat mana yang lebih besar, maka dia yang berpotensi lebih langsing ya. Jadi arah sumbu yang lemah ya ibaratnya. Jadi KL per R yang besar tadi yang kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung kuat tekan tersedia ataupun kuat tekan desain ya. Kemudian ini adalah ilustrasi untuk kolom ya dari struktur bangunan. Kolom ini cukup tinggi ya dari profil I. Nah, kalau kita lihat sumbu lemahnya ada di bagian ini ya, maka diberikan bracing ke arah ini sehingga kita seolah-olah melihat tinggi ini terbagi 3 ya. Ya, 1, 2, dan 3 ya. Nah, kalau awalnya 9 meter ya, dalam arah sumbu lemah seolah-olah terkekang di 2 titik ini seolah-olah menjadi 3 meter, 3 meter, dan 3 meter. Nah, maka panjang tekuknya arah sumbu lemahnya akan berkurang ya. Itu cukup banyak. Kemudian kita lihat contoh aplikasi ya untuk memasangkan bracing pada sumbu lemah. Dalam contoh ini kita ketahui ya, penampang profilnya adalah WF 300x300 ya, sesuai dengan data penampang. Kita diminta menghitung kuat tekan desain dan kuat tekan tersedia ya, atau PN per omega, di mana F-Y diketahui ya, panjang efektif arah sumbu X adalah 9 meter. Kemudian arah sumbu X ya ke sini, arah sumbu Y, jadi sehingganya di sini tingginya berkurang setengahnya ya. Jadi 4,5 ya, dipasang di bagian tengah sehingga panjang sumbu Y berubah menjadi 4,5 mm. Nah, tadi kita lihat apa efeknya terhadap kekuatan dari penampang. Langkah pertama tetap seperti kita syarat batasan lambda R, kita cek bagian sayapnya. Nah, di sini lebih kecil daripada lambda R ya, berarti oke, bukan berarti masuk kategori non langsing ya. Kemudian cek badan ya, H per TW, di sini juga lebih kecil ya, berarti masuk kepada non langsing ya, badan non langsing, sayap juga non langsing. Maka penampang kita adalah termasuk kepada penampang non langsing. Kemudian kita tentukan juga rasio kelangsingan ya, KL per R ya. Jadi karena ada perubahan tekuk ya arah X dan Y ya, ada perubahan panjangnya. Kalau di arah X jadi di sini adalah K-nya adalah 1 ya, karena jepit sendi-sendi ya. Pola sendi-sendi di sini, kemudian panjangnya 9 meter dibagi jari-jari girasinya 131, yaitu 6870 ya. Jadi kalau lihat di sini arah X ya, di sini dia. Arah Y ya, arah Y ke sini ya. Kalau di sini KL per RY ya, dipasang bracing lateral, maka panjang tekuknya akan berkurang ya. Tidak dipasang 1 ya. Kalau seandainya dipasang 2 di sini akan menjadi hanya akan jadi 3 meter ya kalau dipasang
2 bracing ya. Nah, jadi di sini dapat mengurangi ketinggiannya, nah, panjangnya ya. Jadi kalau kita hitung 1 kali LY 4,5 meter atau 4.500 dibagi jari-jari gerasi arah Y, maka didapat nilai KL per LY 59,9. Nah, di sini untuk KL per R arah X dan Y, jadi kalau nilai LX per RX ini lebih besar ya. Jadi kelangsingan arah X lebih besar ya. Jadi pengaruh bracing sangat memberi manfaat ya untuk mengurangi kelangsingan daripada suatu penampang. Nah, sehingga FE dan FCR akan kita hitung berdasarkan sumbu X ya, ataupun kelangsingan KLX per RX ya. Nah, selanjutnya kita hitung FE Euler-nya ya, di kuadrat kali E per KL per RX ya, di sini yang kita masukkan nilai RX ya, yaitu kita dapatkan nilainya 418,23. Selanjutnya kita lanjutkan langkah keempat, yaitu menghitung F kritis ya, atau tegangan kritis ya, di mana kita dapatkan nilai 4,71 akar E per FY, didapatkan nilai 113 ya, 4 ya, dan nilai ini lebih besar ya dibandingkan nilai KL per RX ya. Nilai KL per RX sudah kita peroleh pada langkah sebelumnya ya. Oke. Nah, sehingga untuk menghitung FCR kita menggunakan persamaan yang ini ya. Sehingga didapatkan nilai F kritis 244,27 ya. Maka untuk selanjutnya kita dapat mengkalikan 0,9 ya untuk kuat tekan desainnya menurut metode DFBK. Maka apabila FCR dikali AG dikali 0,9 ya, didapatkan nilai kuat tekan rencananya adalah 2.633 kN. Kemudian untuk nilai DKI dapat kita hitung dengan persamaan formula FCR dikali AG. FCR adalah nilai dari tegangan kritis kita kali dengan A gross, bagi dengan angka keamanan 1,67, didapat nilainya untuk DKI adalah 1.752 kN. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk menghitung kekuatan desain dan kekuatan tekan tersedia dari penampang struktur tekan dari suatu komponen struktur baja. Terima kasih.